Hello everyone, this is Miss Denti Margasukma and you are now watching the video to explore the difference between no and none. Let's check it out. Oke, kita mulai dengan no. No is a type of determiner. It is the word placed before noun to make it clear. Jadi, no merupakan determiner, sebuah kata yang terletak sebelum kata benda untuk memperjelas kata benda tersebut. Contohnya, I have no money. Okay, the example is I have no money. While none is the pronoun. Pronoun is the word to replace noun. None merupakan jenis pronoun atau kata ganti. Jadi, sebuah kata yang menggantikan kata benda. The example is, she got many gifts but I got none. Dia dapat banyak hadiah tapi saya tidak dapat apa-apa. None di sini menggantikan gift. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak tanda panah di situ. Pada no diikuti oleh money. No sebagai determiner yang bisa berupa limiting adjectives atau kata sifat yang terbatas gitu. Jadi dia harus diikuti oleh kata benda. No money. Untuk yang none, di situ none merupakan pronoun dan yang digantikan ada tanda panah yaitu yang gifts. Jadi none di sini tidak perlu diikuti oleh kata benda karena dia sendiri menggantikan kata benda sebelumnya. Kemudian ada notes yang perlu kita perhatikan untuk membedakan antara no dan juga none. The first note, untuk no needs noun after it. Jadi no membutuhkan kata benda setelahnya. It can be countable or uncountable. Countable adalah kata benda yang bisa dihitung. Sedangkan uncountable adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya air, gula, kemudian kopi, dan lain-lain. For example, they have no bags at all. Di sini no diikuti oleh bags. Bags merupakan countable noun karena bags bisa dihitung. Untuk countable noun biasanya ada bentuk pluralnya. Bentuk plural dari bag adalah bags. It means we have so many bags. Ada banyak sekali tas yang dimaksud. Contoh yang kedua, he has no wife. Wife juga bisa dihitung. Lain-lain. For example, they have no bags at all. Di sini, no diikuti oleh bags. Bags merupakan countable noun, karena bags bisa dihitung. Untuk countable noun, biasanya ada bentuk pluralnya. Bentuk plural dari bag adalah bags. It means we have so many bags. Ada banyak sekali tas yang dimaksud. Contoh yang kedua, he has no wife. Wife juga bisa dihitung. That's why kita juga menyematkan countable di sana. Contoh yang ketiga, we have no sugar left. Sugar, gula, merupakan uncountable noun. Jadi, untuk note yang pertama, kita bisa simpulkan bahwa no bisa diikuti oleh kata benda yang bisa dihitung maupun yang tidak bisa dihitung. Next one, untuk none replaces countable and uncountable noun. Di sini ada dua perbedaan kata kerja yang saya gunakan. Untuk no pakai needs berarti membutuhkan. Kalau none replaces berarti menggantikan. Untuk none juga bisa menggantikan baik countable maupun uncountable noun. Bisa dihitung maupun tidak bisa dihitung. Untuk note selanjutnya, no means not a or not any. Jadi tidak ada sama sekali. Contohnya adalah no money tadi, no bags, no sugar berarti tidak ada tas, tidak ada istri, dan tidak ada gula misalnya. Note selanjutnya, untuk none
means not one or not any. The same ya, tidak ada juga. The next one, no can be used in the beginning of the sentence. Jadi no bisa digunakan di awal maupun di tengah atau di akhir. Jadi dia bisa berupa subjek juga. For example, no student passed the test. Artinya tidak ada siswa yang lulus ujian. Untuk yang none bisa berfungsi sebagai subjek dan diikuti oleh singular atau plural verb. Namun, untuk catatannya, singular atau plural verb itu bergantung pada subjeknya tadi. Jadi, none di sini menggantikan kata benda apa? Apakah kata bendanya itu plural, jamak, atau kata bendanya singular? For example, they found evidence, but none was revealed. None di sini menggantikan evidence. Evidence merupakan uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, kita pakai singular verb. That's why to be yang dipakai adalah was revealed. Contoh yang kedua, they found the notes but none were used. The notes merupakan kata benda yang bisa dihitung. Dalam hal ini, the notes jamak. Terbukti dengan penggunaan s di belakang notes gitu. Kemudian untuk none diikuti oleh plural verb, were used. Karena were di sini bergantung pada kata benda yang digantikan oleh none, yaitu the notes. Karena banyak kita pakai were. Kalau hanya the notes saja, kita pakai was. Kemudian untuk notes yang terakhir, none cannot be used to replace no one or nobody. Jadi khusus untuk none, dia tidak bisa menggantikan no one ataupun nobody. For example, he asked the question but none answers. Dia bertanya pertanyaan, tapi tidak ada yang menjawab. Itu salah. Ya, sudah saya berikan tanda cross di situ menandakan bahwa sentence tersebut salah. Kemudian kebenarannya adalah he asked the question but no one answers. Karena di sini no one berarti orang gitu ya, person. Kita bisa pakai no one saja, bukan none. And then the next material is about none of. Ini tambahan materi ya, sekalian dengan no atau none, Miss juga bahas tentang none of. Notes yang pertama untuk none of, yaitu harus diikuti oleh noun atau kata benda. Noun of merupakan determiner. Nah, ada beberapa catatan yang mengikuti materi noun of plus noun. The first one, demonstratives. Jadi bisa diikuti oleh demonstratifnya. For example, we have this untuk singular. Jadi this merupakan ini tapi single atau satu. That itu satu. These ini banyak. Those itu banyak. For example, none of these books is revised. None of these books is revised. Di sini kita fokus pada none of. Meskipun these books menunjukkan kata benda yang banyak, tapi kata kerja yang kita gunakan adalah singular verbs, yaitu is revised. Contoh yang kedua, none of that attracts me. Tidak ada dari hal itu attracts me, menarik saya. Kita pakai attracts karena merujuk pada none of yang dianggap sebagai singular noun. That's why attracts-nya ditambahkan s yang merujuk pada singular verbs. The next one, noun of bisa diikuti oleh possessive adjectives. For example, my, your, their, our, her, his, its. For example, none of her books is revised. Tidak ada dari bukunya
direvisi. The same ya, di sini meskipun her books menunjukkan kata benda yang jamak, tapi verb yang kita gunakan tetap verb yang singular, yaitu is revised. Contoh yang kedua, none of his articles attracts me. Meskipun artikelnya banyak, tapi pakai attracts, bukan attract. Catatan selanjutnya, noun of bisa diikuti oleh objective pronouns. For example, it, us, them. For example, none of us was accepted. Tidak ada dari kita yang diterima. Ya, tidak ada dari kita diterima. Was accepted. Kita pakai was karena none of us fokusnya ada di none yang dianggap singular. The next one, noun of bisa juga diikuti oleh artikel the. For example, none of the videos breaks the record. None of the videos. Jadi tidak ada dari video memecahkan rekor. Pakai breaks juga karena fokusnya di none yang dianggap singular noun. I think that's all for the materials about no, none, and none of. Untuk latihannya bisa disaksikan di video selanjutnya. Sebelum masuk ke latihan, silahkan cek timeline channel ini atau klik di community. Di sana ada 2 polling atau 2 soal yang sudah Miss tuliskan. Kalian bisa pilih salah satu mana yang menurut kamu adalah jawaban yang benar di antara no dan juga none. Untuk pembahasannya akan dibahas di video selanjutnya yang beserta exercise juga nantinya. Okay? Thank you so much everyone. Thank you so much for watching and see you next week.